Baiklah, terima kasih atas waktunya. Sebelum saya menjelaskan menjelaskan software terkait dengan proses reservasi hotel, dapat juga ini berfungsi sebagai proses reservasi rawat inap. Nah, dari sini bisa dihitung invoice-nya juga, berapa lamanya nginap, berapa invoice-nya, itu akan dihasilkan otomatis oleh software. Struk atau kwitansinya juga atau nota dihasilkan otomatis. Nah, di samping itu untuk hotel dan rumah sakit itu berlaku juga adanya proses produksi singkat yang berkaitan dengan penyiapan breakfast untuk hotel, termasuk menu makannya, misalkan nasi goreng, mie atau bubur, kemudian berbagai macam roti dan lain-lainnya, makanan pelengkap. Nah, untuk rumah sakit itu rumah sakit untuk rawat inap itu perlu makan pagi, siang, dan malam, begitu juga untuk snacknya. Nah, untuk itu diperlukan proses produksi. Jadi proses produksi ini diawali dari rencana produksi. Ini bisa dijadwalkan untuk selama 1 minggu ke depan. Nah, jadi sini ada perencanaan menu-menu apa saja yang terus disiapkan. Nah, di software ini juga ada taksiran kebutuhan bahannya untuk tiap menu. Sekaligus juga di software ini berdasarkan taksiran kebutuhannya untuk tiap menu, itu akan tiap hari akan dihitungkan otomatis belanja kebutuhannya untuk tiap menu dan rekap gabungan seluruh menu untuk tiap hari. Untuk tiap hari ya, bukan tiap hari kan butuh menu berbagai macam. Jadi otomatis dihasilkan belanja apa saja untuk hari ini dan berikutnya. Kemudian jadi itu permintaan kebutuhan bahan di menu ini, ada software ini. Kemudian kalau itu barang sudah datang, di software ini juga akan di entry atau di input. Nah, kemudian saat pemakaian bahan itu di software ini juga akan di entry juga, sehingga dari ini akan dihasilkan bukti pemakaian bahannya. Berikut juga nanti akan dihasilkan otomatis biaya pemakaian bahannya, jadi bukan cost produksinya. Oke. Baiklah, berikut ini akan saya jelaskan software Vencosoft untuk hotel. Nah, seperti biasa, ini software Vencosoft untuk hotel ini ada berapa modul nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini modul awal biasa, kemudian modul produk, kemudian penjualan, kemudian pembelian, kemudian hutang, kemudian produksi untuk resto, kemudian modul piutang, kemudian modul aktiva tetap, kemudian modul kas bank, kemudian modul keuangan. Ya, namun demikian, pada kesempatan ini saya menekankan pada penjelasan untuk modul reservasi atau modul reservasi hotel. Kita buka di penjualan. Nah, di sini ini untuk reservasi hotel.
baik, kita ambil contoh ini, kita isikan, tambah pelanggannya, namakan siapa, Wahyu. Wahyu memesan untuk hotel, kemudian dia memesan untuk tanggal berapa, misalnya tanggal 30 November. Dia pesan 30 November, kemudian dia pesan untuk room berapa, room 1. Jadi room 1 ya, kamar 101. Kemudian itu di samping itu dia juga pesan untuk room 2, room satu lagi, yaitu ini room 102. Oke, itu harganya, harga kamar atau harga room per hari. Oke, kemudian bayarnya. Nah, ini bayarnya. Ini sebenarnya bisa untuk bayarnya mau pakai kartu debit, kredit bisa, kemudian pakai QRIS bisa, GoPay juga bisa, atau mungkin ada jaringan hotel yang sudah dibayar menggunakan apa kayak gitu. Kemudian berapa jumlah yang kemudian anggap saja kesempatan ini dia membayarnya tunai datang ke hotel misalkan, jadi bayarnya 1.500.000. Oke, kita lihat print tidak, kemudian kita save. Nah, ini struknya, struk pembayarannya ya. Jadi ada nama pelanggan, ini nomor dokumennya, nomor pemesanannya untuk tanggal 30/11 room 101 500.000, 30/11/24 room 102 1 juta. Nah, total 1,5 juta bayar tunai ya. Kebetulan di sini belum diberikan promo diskon. Software ini memungkinkan untuk promo atau diskon juga, event-event gitu. Oke, baik. Kemudian nah itu contohnya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat yang sudah di booking. Saya ulangi, di sini kita lihat nomor bookingnya. Nah, ini nomor bookingnya. Jadi ada nomor dokumennya, tanggalnya, tanggal 18. Jadi sekarang tanggal 17/11 berarti booking untuk tanggal besok hari dan seterusnya. Ini daftarnya, tanggalnya, dan ruangannya, nama pelanggannya. Oke, baik. Nah, kemudian sekarang kita lihat satu modul lagi. Kalau di hotel ada juga untuk hotel yang bintang, mungkin bintang 4 apa 5 kayak gitu. Ada di sini kita bisa membuat misalkan untuk menyediakan untuk produksi resto, untuk breakfast bisa juga untuk breakfast. Jadi produksi ini taksiran atau buat spesial kue atau untuk breakfast itu kan macam-macam, ada roti kuenya. Nah, misalkan kuenya atau buat nasi goreng. Nah, ini misalkan buat kue semprong kayak gitu. Ini bahan-bahannya, ini bill of material standar untuk buat satu paket semprong coklat. Ini bisa juga untuk nasi goreng, bisa juga untuk bakmi, bisa juga untuk misalkan ikan goreng, ayam goreng langsung satu paket. Nah, ini komposisi standarnya. Oke, ini buatkan supaya Nah, kemudian sini setelah itu kita bisa membuat jadwal untuk 1 minggu ke depan atau 10 hari ke depan. Nah, di sini ada
nomor produksinya. Kalau kita lihat di sini kan, jadi kita bisa menjadwalkan. Nah ini kita lihat nih jadwalnya tanggal berapa aja kayak gitu. Jadi perencanaan. Kemudian kita bisa juga nah setelah surat perintah produksi, pada hari hanya kita atau 1 hari sebelumnya kita buat permintaan bahan baku material. Tadi misalnya contoh semprong, ini permintaan materialnya. Nah ini otomatis